Kami sungguh menyadari kami sangat-sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terlebih ketika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami sadar, kami tahu iblis tidak pernah tinggal diam. Kami tahu si jahat itu akan terus merongrong kami, bahkan akan membawa kami untuk tidak sungguh tertuju kepada Engkau. Karena hamba sungguh berdoa saat ini, Tuhan kuduskan kami. Setiap kami yang ada di rumah-Mu, di bait-Mu Tuhan, di tempat ini saat ini, Tuhan tolong kuduskan. Dan juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini by streaming, Tuhan Engkau tolong memberkati setiap rumah, setiap jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah, mengikuti pemberitaan firman. Kuduskan kami, kuduskan kami. Dan layakkan kami agar beberapa menit ke depan ini mata hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Tuhan tolong agar kami sungguh boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jangan biarkan Tuhan ibadah-ibadah seperti ini kami hanya melakukan satu formalitas belaka sebagai orang Kristen setiap minggu beribadah seperti ini. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan. Tapi biarkanlah ibadah seperti ini menjadi satu kebangunan rohani bagi kami. Menjadi satu titik di mana kami diarahkan kembali dalam perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami. Karena itu hamba sungguh berdoa, Tuhan berkatilah, berkati hamba-Mu, berkati seluruh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Amin. Jemaat berduduk kembali. Saudara, senang sekali kalau hari ini saya boleh ada bersama dengan setiap rekan-rekan jemaat GKI yang ada di Balikpapan, ya, dan satu sukacita di dalam sinode kita, di dalam setiap bulan genap, ya, bulan genap benar, minggu keempat biasanya kita kemudian melakukan tukar mimbar. Dan saudara, di dalam tukar mimbar tersebut menjadi satu kesempatan di mana kita setiap gembala boleh kemudian mengunjungi setiap GKI yang ada, dan kita boleh saling memberikan kekuatan, saling memberikan penghiburan satu sama lain, ya. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara yang ada di GKI Balikpapan di tempat ini, bahkan setiap saudara yang mengikuti kebaktian streaming seperti ini. Dan sangat mungkin ada anak-anak saudara yang dari daerah-daerah lain yang ada di berbagai tempat, saudara juga mengikuti kebaktian saat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab kita melihat dari kitab Yesaya pasal yang ke-6, teks bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pada kesempatan ibadah hari ini dari Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal 6 ayat pertama hingga ayat 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan.
Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Surah Yesaya 6, ya, ini adalah memang satu momen perjumpaan Yesaya, Nabi Yesaya secara personal dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi saudara, kisah perjumpaan daripada Yesaya adalah satu kisah yang para teolog, para penafsir Alkitab banyak menafsirkan, dan kemudian mereka melihat bahwa Yesaya pasal 6 ini menjadi satu gambaran seperti apakah sebenarnya realitas perjumpaan dengan Allah, atau kerap kali dikaitkan dengan seperti apakah sebenarnya ibadah yang kemudian kita lakukan. Dan saudara, Yesaya pasal 6 ini menjadi satu bagian teks yang kerap kali dikaitkan dengan yang namanya realitas ibadah. Saudara, itulah sebabnya tema kita hari ini adalah bicara mengenai worship, bicara mengenai ibadah. Meskipun kalau saudara membaca teks ini bicara mengenai panggilan daripada Yesaya. Tetapi tema ini adalah tema yang tepat oleh karena banyak para penafsir, meskipun memang juga ada perdebatan, tetapi banyak penafsir melihat bahwa teks ini menjadi satu gambaran. Seperti apakah realitas kemudian kita berbicara mengenai ibadah. Nah saudara, bahkan kalau saudara perhatikan, menarik sekali sebenarnya. Kalau kita perhatikan liturgi daripada gereja kita, dari liturgi GKY dan bukan hanya liturgi GKY. Ada banyak liturgi-liturgi yang ada dalam gereja-gereja. Salah satu dasarnya adalah diambil daripada Yesaya pasal 6. Liturgi GKY, kalau saudara mempelajari lebih dalam, maka dasarnya diambil dari Yesaya pasal 6. Nah saudara, sehingga dalam kesempatan hari ini saya akan mengajak kita sesuai dengan tema yang diberikan dan melihat daripada Yesaya 6 ini sebenarnya ketika bicara mengenai ibadah ini, lalu sebenarnya apa itu ibadah? Boleh dapat slide ditampilkan? Ya, jadi saudara, ketika berbicara mengenai ibadah, sebenarnya yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya ibadah itu apa sih sebenarnya? Kalau saudara perhatikan, boleh ke slide yang kedua. Saudara, mungkin yang di atas nanti saya akan khotbah aja, saudara boleh lihat kira-kira ya. Ya, saudara boleh lihat aja kira-kira. Oke. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai ibadah, maka seperti tadi nih. Tadi kita bareng ada liturgi, ada urutan ibadah seperti itu, sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ibadah itu? Dan saudara, Yesaya pasal 6 ini kerap kali dikaitkan dengan sebuah liturgi daripada ibadah. Nah, saudara, tetapi tidak salah dan betul sekali dari Yesaya pasal 6 ini kemudian kita bicara mengenai liturgi ibadah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah liturgi ibadah itu menjadi bagian yang terpenting? Apakah liturgi ibadah itu menjadi satu bagian yang terpenting? Itu menjadi pertanyaannya. Saudara, dan disinilah kita kemudian mendapati sebenarnya meskipun dari Yesaya 6 ini menghasilkan yang namanya liturgi ibadah, urutan daripada ibadah, saudara, maka kita mendapati bahwa sebenarnya Yesaya pasal 6 pada dasarnya atau esensinya sebenarnya tidak bicara mengenai liturgi ibadah, tapi bicara mengenai hakikat ibadah, esensi ibadah itu apa. Jadi Yesaya 6, meskipun dari Yesaya 6 menghasilkan sebuah liturgi ibadah, sebuah urutan ibadah seperti itu, tapi sebenarnya Yesaya 6 bicara mengenai esensi daripada ibadah. Yesaya 6 tidak bicara mengenai liturgi meskipun terbersit di dalamnya. Tetapi liturgi itu hanya casingnya. Liturgi itu hanya bagian tampakan luarnya.
Tapi bagian yang paling dalam, bagian yang menjadi esensi daripada ibadah itu, kalau kita melihat dalam Yesaya 6, maka ini bicara mengenai realitas perjumpaan dengan Allah. Sehingga melihat Allah itu menjadi bagian yang jelas sekali menjadi penekanan daripada ibadah. Kalau saudara melihat misalnya Yesaya 6 ayat 1 dimulai dengan kalimat, dalam tahunnya mati Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di dalam Yesaya 6 ayat pertama ini memberikan penegasan bahwa kisah ini adalah kisah yang mengenai Yesaya melihat Tuhan. Yesaya melihat Allah. Saudara, dan kalau saudara perhatikan, maka sebenarnya kalimat ini tidak hanya muncul di situ. Tidak hanya muncul Yesaya pasal 6 ayat pertama. Kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang kelima, Yesaya berkata, cilakalah aku binasa, dan seterusnya. Lalu berkata, namun mataku telah melihat sang raja. Kalimat itu diulang lagi. Jadi di dalam ayat pertama, lalu ayat yang kelima, pengalaman ini adalah pengalaman yang kemudian Yesaya tekankan. Dan itulah bicara mengenai ibadah. Ibadah bukan sekedar kita datang seperti ini dengan sebuah liturgi. Atau ibadah bukan sekedar saudara di rumah saat ini dengan secara streaming saudara ikut dalam 1 jam, 1 jam setengah misalnya seperti itu. Tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam seluruh rangkaian 1 jam, 1 jam setengah itu, apakah kita berjumpa dengan Allah atau tidak? Apakah kita melihat Allah atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga di dalam segala jenis liturgi ibadah apapun, kalau dalam liturgi ibadah itu kita tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, maka kita harus memikirkan kembali. Kita harus memikirkan kembali. Nah saudara, memang statement kalimat ini ketika bicara melihat Allah, jangan kemudian kadangkala kita langsung kaitkan, karena tadi saya bicara mengenai liturgi, dengan adanya kalau liturgi kita GKY lebih konvensional lah begitu, ada liturgi daripada gereja-gereja karismatik yang kemudian lebih freestyle lah begitu dengan beragam ekspresi. Dan saudara, saya tidak bicara mengenai ekspresi, meskipun ekspresi akan menolong. Ekspresi akan menolong. Dengan segala jenis musik, dengan segala suasana seperti itu, dengan segala ekspresi daripada emosi, maka kita itu feeling kita akan merasa kayaknya kita dekat dengan Tuhan. Tapi saudara, melihat Allah tidak bicara mengenai feeling, tidak bicara mengenai perasaan. Saudara, saya pernah ketika dulu awal-awal daripada ketika gereja karismatik dengan begitu ramenya, ya sampai sekarang sih masih rame begitu ya. Saudara, ketika mengikuti gereja karismatik kadangkala ada titik pernah waktu itu ya, ketika saya kemudian ikut ibadah lalu kita nyanyi, lalu kan kalau gereja-gereja gitu lebih ekspresif ya, kita bisa angkat tangan lah begitu sambil menyembah Tuhan, kita sambil tutup mata lah begitu sambil lampu agak remang-remang, nggak kayak sekarang begitu ya. Ini kan kayak kita angkat tangan malu bener begitu ya, kayak terlalu menyolok gitu jadinya ya. Lalu instrumen begitu luar biasa. Wah, kayaknya tuh kita kayak ada di sorga begitu. Kayaknya kita mengalami pengalaman akan Allah. Saudara, tetapi apakah itu artinya melihat Allah? Apakah itu artinya yang kemudian ada dalam Yesaya 6? Saudara, saya masih ingat satu titik ketika ibadah kontemporer tersebut saya ikutin. Saya kemudian satu titik saya berpikir gini. Kalau kita hanya bicara mengenai pengalaman ini, kalau kita hanya bicara mengenai pengalaman ini, saudara, maka pertanyaan saya begini. Ketika kita ikut misalnya di dalam satu, saudara, saya tidak ingin langsung paralel ya, tapi saya cuma bicara mengenai emosi yang didapat. Saudara, saya mendapati ketika kita katakanlah di acara atau kita di dalam satu tempat karaoke lah begitu, lalu kita nyanyi lagu. Ya, saya tidak tahu saudara yang senang lagu love song enggak begitu ya. Kalau nyanyi love song ya, atau kita ya di generasi saya zaman dulu ada lagu Indonesia yang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saudara,
Saudara coba bayangkan ketika nyanyi lagu dengan teman-teman yang lain, teman SMA, kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Pertanyaan saya, feelingnya agak mirip nggak? Feelingnya agak mirip nggak? Saudara, saya mulai menyadari satu hal, kalau kita bicara mengenai singgat, bicara mengenai feeling penting ya, bukannya nggak penting. Tetapi kalau kita hanya dengan begitu gampang mengidentifikasi, wah di sini lebih mengalami Allah loh, saya feelingnya lebih dapat. Saudara, saya rasa kita mesti pikirkan kembali, karena saya merasa saya dengan teman-teman SMA kita tempat karaoke nyanyi lagu kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Saya rasa feelingnya juga kita rasa kayaknya cukup rohani begitu jadinya, ya, atau mungkin cukup gimana lah begitu. Nah di sini saya ingin menekankan, saudara, Yesaya 6 tidak bicara mengenai feeling, meskipun feeling itu terlibat di dalamnya. Tapi Yesaya 6 berbicara mengenai sesuatu yang lebih esensial, bicara mengenai perjumpaan dengan Allah, mengenal Allah, mengalami Allah, bukan mengenal Allah, mengalami Allah. Singgat ini menjadi esensi daripada ibadah. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah singgat itu seperti apa? Saudara, saya akan mengajak kita melihat dua hal. Tetapi ibadah saat ini saya akan fokus kepada bagian yang pertama. Nanti selesai ini ibadah jam 10 ya. Jam 10 saya akan bicara mengenai bagian yang kedua berkaitan dengan melihat Allah tersebut. Saudara, sehingga kalau saudara ikut kebaktian ini, kalau nanti saudara mau ikut kebaktian kedua boleh juga, atau saudara pulang nanti saudara ikut lagi di rumah juga boleh juga begitu. Tapi khotbah yang kedua nanti jam 10 saya akan melihat sisi yang kedua. Saudara, sisi yang pertama bicara mengenai melihat Allah, maka Yesaya 6 bicara mengenai melihat Allah itu berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Ketika berbicara mengenai ibadah, ketika bicara mengenai berjumpa dengan Allah, yang menjadi satu pertanyaan adalah ketika berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan kekudusan Allah. Kita berjumpa dengan diri Allah sesungguhnya itu. Nah saudara, ketika bicara mengenai kekudusan Allah, kata kudus ini, maka kata yang atau pengertian yang kerap kali muncul bicara mengenai kudus atau kekudusan adalah kita kontraskan dengan ketidakkudusan atau dengan keberdosaan. Atau dengan perkataan lain, kekudusan ini kerap kali dimengerti sebagai moral perfection, satu kesempurnaan moral. Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah Allah yang secara moral sempurna adanya. Saudara, satu sisi ini adalah hal yang sangat tepat sekali daripada konsep kekudusan. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga ini, saudara, maka ketika malaikat-malaikat Allah itu, para serafim itu berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Mereka kaitkan dengan satu kalimat yang kedua yang berkaitan dengan realitas kekudusan itu. Dikatakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara, sehingga ketika kekudusan berkaitan dengan realitas kemuliaan Allah, maka kita mendapati kekudusan di sini tidak hanya bicara mengenai moral perfection. Saya mencoba untuk memikirkan satu kata yang berkaitan dengan bagian statement kedua, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau kekudusan berbicara mengenai moral perfection, maka bagian yang kedua ini bicara mengenai dalam tanda petik ya, seperti sebuah physical perfection, satu kesempurnaan fisikal dalam tanda petik. Saya katakan tanda petik karena Allah bukan fisikal, tapi saya mencoba untuk menggambarkan ketika bicara seluruh bumi penuh kemuliaan Allah, kita berjumpa dengan satu pribadi yang sempurna. Saudara, pernah saudara ketemu dengan orang yang cakep banget atau orang yang cantik banget? Atau kadang ibu-ibu, maaf, yang sudah punya anak, udah anak gede ya, lalu ketemu wanita tertentu, ih dia langsing bener begitu loh ya. Ketika kita berhadapan dengan seorang wanita atau seorang pria yang langsing dan kita udah langsung begitu ya, dia yang kayaknya cantik banget, kita kok kagak cantik-cantik begitu, dia kok cakep banget, kita kagak cakep-cakep begitu, maka kita ada sedikit mungkin merasa minder dikit. Duh, jangan dekat-dekat dah, nanti dekat-dekat ketahuan terlalu kontras begitu loh
Ya kan, mendingan jarak jauh. Ya, kalau dekat dengan orang cakep banget, ketahuan banget kita gagak cakep. Ya. Kalau ketemu dengan orang cantik banget, ketahuan banget kita kagak cantik. Ketemu dengan orang pinter banget, ketahuan banget kita goblok banget begitu jadinya. Jadi mendingan jangan dekat-dekat orang yang paling pinter, orang yang paling cakep, orang yang paling kaya, orang yang paling hebat. Ya, kalau dekat-dekat mereka ketahuan banget kita kekurangannya. Nah, orang yang paling begini adalah orang yang memiliki satu physical perfection dalam tanda petik. Orang yang memiliki satu keberadaan yang rasanya keren banget nih orang. Rasanya sempurna banget nih orang. Nah, saudara, sehingga ketika kita ketemu dengan dia kita minder. Kita merasa kayaknya kita bedanya jauh banget. Apalagi bedanya amat jauh seperti langit dan bumi. Nah, saudara, ketika bicara mengenai kudus-kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Ini tidak hanya bicara moral perfection. Tapi ini bicara mengenai Allah yang begitu sempurna adanya. Allah yang membuat bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan dia. Ini tidak bicara mengenai kekudusan ya, dalam pengertian moral. Tapi ini bicara kekudusan dalam pengertian satu kesempurnaan. Satu ketotalitas diri Allah yang wow banget begitu loh. Luar biasa banget. Nah, ketika bicara mengenai kita ibadah, maka sebenarnya kita berjumpa dengan Allah seperti itu. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, maka ada dua hal yang kecil yang saya ingin lebih sorotin di sini. Adalah yang pertama adalah bicara mengenai, saudara perhatikan, malaikat-malaikat dikatakan kemudian memiliki sebuah sikap yang begitu respect terhadap Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, kalau kita melihat respons daripada malaikat, di situ berkata bahwa para serafim berdiri di sebelah atasnya. Ayat yang kedua, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk kemudian melayang-layang. Nah, saudara, penafsir kena menafsirkan ayat ini ketika melihat serafim, karena ini adalah satu-satunya ayat yang mencatat berkaitan dengan diri malaikat Allah. Serafim itu seperti apa? Dan yang menarik adalah serafim ini ketika berhadapan atau berada bersama dengan Allah, maka dikatakan serafim ini punya 6 sayap, dan setiap pasang atau setiap 2 sayap itu memiliki satu respons yang berbeda. Dan respons ini ada simbol-simbol tertentu. Ada gambaran-gambaran tertentu daripada realitas ibadah. Realitas berjumpa dengan Allah, dan bukan sekedar feeling. Saudara, kalau kita perhatikan dikatakan 2 sayap yang pertama itu, 2 sayap pertama itu menutupi muka mereka. Menutupi muka mereka. Nah, saudara, ada penafsir yang berkata ini bicara mengenai wings of reference. Wings of reference. Ketika 2 sayap ini menutupi muka mereka adalah 2 sayap yang menggambarkan satu kegentaran, satu sikap hormat. 2 sayap menutup muka mereka adalah satu kesadaran daripada para malaikat Allah. Mereka berhadapan dengan Allah, mereka berjumpa dengan Allah, mereka berhadapan muka dengan Allah, dan yang harus dilakukan mereka tidak berani melihat Allah. Mereka menutupi muka mereka. Ini adalah satu hormat, satu respect terhadap Allah tersebut. Bro, ibarat begini. Pada saat kapan kita memiliki respon atau reaksi, kita langsung tutup mata begini. Pada saat apa? Pada saat kita berjumpa dengan cahaya yang begitu menyilaukan. Ketika tiba-tiba saudara dengan mobil, termasuk kemarin kalau tidak salah, ya. Ketika saya dijemput Pak Paulus, kami jalan sebentar. Ketika di jalan, ketika mungkin ada tanjakan atau tiba-tiba ada cahaya matahari yang begitu bersinar, saya langsung tutupan mobil itu, saya langsung ceplek begitu, ya. Supaya jangan silau. Ya, saya nggak tutup mata begini, tetapi ada penahan. Atau kalau enggak, misalnya ada cahaya yang kita langsung begini, begitu loh. Jadi menutup mata itu adalah satu respons ketika kita berhadapan dengan satu cahaya kilauan yang begitu besar. Kalau lampunya cuman begini, ya, ini lampu ini 2 ini juga silau nih, ya. Tapi saya masih oke lah.
ya, masih oke. Kalau tambah lampu silau begitu banyak, saya pasti nggak akan tahan, pasti akan tutup mata begitu. Jadi ketika dikatakan malaikat itu menutup mata mereka, ini satu sikap, satu kesadaran bahwa berjumpa dengan cahaya Allah kemuliaan yang begitu besar, sehingga membuat kita harus menutup mata kita. Malaikat-malaikat ini harus menutup mata mereka. Ini adalah wings of reverence, sebuah sikap ketika berhadapan dengan cahaya kemuliaan Allah yang besar, membuat dia tidak bisa bermain-main. Nah saudara, ini berbicara mengenai sikap hati dalam ibadah. Satu kesadaran bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah yang begitu menyilaukan, membuat kita tidak bisa bermain-main. Sehingga ketika kita datang itu kita bersikap dengan hormat banget. Saudara, kalau saudara ke Eropa ya, gereja-gereja zaman dulu, kalau gereja zaman sekarang kayak gedung kita saat ini kan ini kayak building biasa. Nah kalau saudara ke gereja-gereja, khususnya gereja-gereja Katolik, gereja katedral, saudara akan mendapati ceiling mereka itu begitu naik tinggi banget begitu. Ya, dengan segala pencahayaan ada, sehingga ketika kita masuk kita sadar, aduh, kayaknya lu nggak boleh berisik loh. Gitu. Kalau kita dengan gedung gini kita datang masih senggol sana senggol sini, ngomong sana ngomong sini begitu, kita nggak punya satu spirit kesadaran kita sedang berhadapan dengan Allah yang kita harus respect benar. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ibadah adalah satu realitas, kita berhadapan dengan Allah yang harus kita respect seperti itu, seperti malaikat yang menutup matanya begitu. Ini membuat kita datang ibadah kita tidak main-main. Saudara, itulah sebabnya kenapa dalam ibadah itu ada yang namanya saat teduh. Saat teduh itu adalah satu waktu beberapa menit kita harus tenang untuk Tuhan. Saya sedang menghadap Allah yang Maha Kudus. Tuhan, saya mau siapkan hati saya untuk tidak main-main. Saudara, itulah saya sangat berharap kalau saudara datang ibadah, tolong datang ibadah jangan tepat waktu, pas-pas banget. Apalagi pas belum khotbah. Lalu bisa tenang berkata, puji Tuhan belum terlambat begitu loh. Saudara, kalau saudara ngomong gitu, saudara nggak ngerti namanya ibadah. Saudara harus datang sebelum waktunya untuk tenang. Set up hati, Tuhan, saya sedang datang menghadap Engkau Allah yang Maha Kudus. Saudara, apalagi harus saya katakan, saudara yang di rumah, saudara jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Ketika saudara di rumah ikut ibadah, saudara tinggal play seperti itu. Dan saudara mungkin sambil duduk di sofa, sambil antara sikap nonton Korean drama sama nonton kebaktian. Saya pakai istilah nonton karena spirit di rumah cenderung nonton, bukan beribadah. Apalagi di rumah sambil saudara di sofa yang begitu enak, lalu tiba-tiba ada beragam bau-bau yang mengundang selera begitu, maka selesailah sudah yang namanya ibadah. Saudara, harus saya katakan, silakan. Saya tidak berkata ibadah paling rohani di gereja, di rumah tentu saja bisa, tapi saya berkata kepada saudara, di rumah itu dosanya lebih banyak dalam beribadah. Di gereja aja banyak dosa begitu loh, ya, karena kita pikiran sana sini, tapi di rumah lebih parah lagi. Nah saudara, wings yang pertama itu adalah wings of reverence. Dan kalau kita perhatikan di dalam malaikat ini dikatakan kemudian dua sayap yang kemudian itu menutupi kaki mereka. Jadi dua sayap pertama menutupi mata mereka, dua sayap kedua menutupi kaki mereka. Nah saudara, ketika bicara struktur daripada tubuh, maka kita mendapati kaki adalah bagian anggota tubuh yang paling bawah. Dan kerap kali kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor, bagian tubuh yang paling rendah. Apalagi zaman dulu. Kita zaman sekarang aja udah pakai sepatu aja sampai rumah kadang-kala kita juga kayaknya cuci kaki lebih enakan gitu lah jadinya. Ya, padahal udah pakai kaos kaki, udah pakai sepatu begitu. Apalagi zaman dulu, ketika perjalanan tidak ada kaos kaki, sepatu dan sebagainya. Kaki itu tempat yang kotor. Sehingga kalau yang pertama tadi, dua sayap pertama itu adalah wings of reverence, maka yang kedua, dua sayap malaikat yang menutupi kakinya adalah ini satu wings of humility. Satu sayap yang menggambarkan kerendahan hati, kesadaran kita tuh seperti begitu kotornya,
ya, begitu rendahnya. Saudara harus ingat, yang melakukan ini adalah malaikat. Malaikat dengan kita lebih keren mana? Malaikat. Tetapi malaikat yang begitu keren aja, dia menutupi kakinya karena dia berpikir, Tuhan, gue gak layak banget. Tuhan, saya tidak layak banget. Saudara, itulah sebabnya saya selalu berkata, saudara keluar dari gereja, saudara boleh orang sukses. Saudara mungkin seorang direktur, seorang CEO, atau orang yang paling kaya barangkali di Balikpapan barangkali begitu, atau seorang profesor barangkali. Saudara sampai ke pintu gereja, saudara ingat baik-baik, saudara tidak ada arti apa-apanya. Malaikat yang begitu agung, dia menutup kakinya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita yang berpikir kita sangat layak? Siapa kita yang berpikir kita sangat benar? Siapa kita yang kita berpikir saya hebat begitulah? Saudara, maaf harus saya katakan, cukup banyak kita datang gereja, kita masih membawa atribut kita. Saya seorang owner company ini, saya punya toko ini, saya seorang pejabat begitu. Saya seorang profesor, saya sangat pintar, saya orang yang begitu hebat. Saudara, engkau boleh hebat di luar, tapi ketika datang ibadah, sama seperti malaikat yang menutup kakinya, semua kita harus menutup kaki. Semua kita tidak berlayak. Ibadah ketika berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan keagungan Allah, di situ kita berhadapan dengan realitas. Sayap kita harus menutup kaki, bahkan kaki yang paling kotor itu pun kita akan tutupin. Tuhan, nggak akan layak. Dan sekali lagi, malaikat adalah ciptaan yang kita menyadari mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang luar biasa. Tapi seluar biasanya mereka menutup kaki. Dan dua sayap yang terakhir dikatakan mereka melayang-layang seperti itu. Ini ditafsirkan sebagai wings of service. Jadi mereka melayang-layang, mereka hanya melayani Allah itu. Mereka berdiri melayani Allah tersebut. Jadi di dalam wings of service ini menjadi satu kesadaran penyembahan kepada Dia, hanya memuji Dia, hanya menyembah Dia, mengagungkan Dia. Saudara, ketika bicara mengenai bagian dalam ibadah ada pujian penyembahan, maka ini adalah wings of service tadi. Kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Allah dengan suara kita, dengan tubuh kita, dengan seluruh instrumen yang ada. Kita memuji Dia. Nah, saudara, sayap daripada malaikat ini memiliki simbol-simbol seperti itu. Tetapi kalau kita melihat respon kekudusan mencapai klimaksnya adalah dalam respons manusia. Yaitu ketika kemudian di situ Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Saudara perhatikan, malaikat itu tidak kemudian sampai kepada statement celakalah aku binasa. Enggak sampai. Malaikat enggak ngerti statement ini. Malaikat betul menutupi kaki dia, tetapi menutupi kaki dalam satu kesadaran, ya saya rendah sih. Tetapi hanya sampai kepada manusia karena berhadapan dengan dosa. Manusia sungguh-sungguh lebih menyadari apa artinya berjumpa dengan Allah. Apa artinya berjumpa dengan Allah? Kata celakalah aku binasa adalah kata yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Dan saudara, ketika melihat Yesaya 6 ini ya, tadi bagian yang bicara merespons malaikat, saya berkata malaikat jauh lebih besar dari kita. Bagian ini, kalimat ini adalah kalimat yang dinyatakan oleh Yesaya. Yesaya nabi yang baik. Yesaya nabi yang luar biasa. Tapi nabi yang luar biasa itu menyadari celakalah aku Tuhan, aku binasa. Celakalah aku. Bagaimana mungkin kalau Yesaya aja berkata celakanya aku. Tapi kita bisa berpikir kita benar. Kita berkenan. Kita sangat layak. Ibadah
adalah sebuah titik di mana sungguh kita menyadari kita tidak layak. Setelah tadi sebelum kebaktian kami doa bersama, lalu Boksu Paulus berkata, Pak Tommy, kita ini ada satu ritual yang baru. Jadi setelah kita doa bareng, pengkhotbahnya akan didoain begitu. Saya bilang, oh ya good, bagus tuh gitu. Lalu setelah kami doa bareng, Pak Paulus, Pak Tommy tolong berdiri di tengah, lalu mereka doa tumpang tangan untuk saya. Setelah waktu saya cuma hanya membuka tangan ketika rekan-rekan berdoa, saya kata, Tuhan, saya butuh berkat-Mu, saya butuh kuasa. Saudara, saya rasa mungkin ini satu-satunya ritual yang kayaknya ada di GKY ya. Saya belum tahu tuh ada GKY lain lakukannya, tapi saya rasa sangat alkitabiah sekali. Kadangkala kami pendeta berpikir kami yang mesti berkatin saudara, bukan saudara yang berkatin kami. Saya biasa ada acara tertentu Sincia khususnya kami ke mertua ya. Lalu saya termasuk terakhir, saya istri anak saya selalu berkata, kita semua berlutut, mama, lu tumpang tangan untuk kita. Mertua tuh selalu ngomong gini, Tommy, lu yang musuh, lu yang boksu, lu mesti doain mama begitu loh. Bukan mama doain tuh, mama yang mesti berlutut lu doain. Enggak. Kalau di gereja mama berlutut gua doain, oke? Di rumah gue yang berlutut, lu doain gue butuh berkat lo. Saudara, nggak ada tuh istilah ada boksu yang rasanya kayaknya wah ini kelasnya lebih tinggi begitu. Nggak ada begitu. Dan inilah yang dialami oleh Yesaya ketika berjumpa dengan Allah. Ibadah adalah titik. Semua kita adalah orang-orang yang membutuhkan urapan Tuhan tersebut. Saudara, di dalam khotbah-khotbah saya selalu saya mengakhiri dengan yang namanya latihan rohani ya dalam 2 tahun terakhir ini. Saudara, saya menyadari satu hal, khotbah sebagus apapun kalau saudara dengar ya, tapi saudara pulang saudara tidak mencoba untuk melakukannya, maka itu akan tidak ada artinya. Nah, saudara, latihan rohani ini secara cepat ya, nanti mungkin di khotbah kedua saya mungkin akan tegasin lebih. Jadi saya ingin ya saudara tolong set up hati dengan baik-baik dalam setiap ibadah. Tolong mulai minggu depan atau yang sudah dengar khotbah ini yang mau datang lagi kebaktian kedua, tolong jangan pernah ada kata mulai kebaktian, mulai lonceng berbunyi baru saudara hadir. At least 5 menit sebelumnya saudara harus datang dengan kesadaran. Dan bahkan ketika saudara membaca Alkitab di dalam doa, di dalam renungan harian, jangan baca buru-buru, tenang dulu. Tuhan, saya mungkin hanya di rumah, tetapi saya baca Alkitab. Saya harus siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kalau tidak, saudara datang buru-buru, percaya dah, saudara tidak akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan ketika saudara sudah beribadah seperti ini, saudara memfokuskan diri dan masuk dalam kesungguhan dalam berjumpa dengan Allah. Satu hal melalui puji-pujian, melalui setiap syair, setiap kata-kata yang ada. Saudara, kita tidak nyanyi, kadang-kadang saudara berasa kita nyanyi, kita kaget, ini udah bait ketiga ya, kok kayaknya bait 1, 2 gak berasa begitu. Nah, kalau saudara sampai gak berasa berarti itu titik saudara tidak menikmati dan masuk dalam puji-pujian. Para puji-pujian ada kuasa di situ. Setiap bacaan Alkitab ada kuasa di situ. Saudara, mari kita men-set up kembali. Khotbah hari ini bukan khotbah yang berhenti hari ini, tapi khotbah hari ini adalah khotbah yang harus saudara jalankan dalam minggu besok. Dan harus saudara jalankan di dalam saat-saat ketika saudara saat teduh dan sebagainya. Harus sungguh-sungguhnya kesiapan begitu. Kalau tidak, maka kita hanya kembali bermain agama. Ya. Kita hanya kembali, ya sudah minggu ke gereja, that's it, selesai. Tapi kita tidak mengalami esensi ibadah itu. Mari kita berdoa bersama dan Tuhan memimpin hidup kita supaya kita hidup juga lebih benar dalam seluruh ibadah kita. Tuhan, hamba sungguh berdoa menyerahkan untuk seluruh kami. Tuhan, tolong supaya ibadah kami juga ibadah lebih benar ya Tuhan. Setiap minggu kami datang ke gereja, namun hamba tidak tahu Engkau dapati kami seperti apa. Ampuni kami.
Dan Tuhan, hamba sungguh berdoa Tuhan menolong kami. Apa yang kami dengar, kami sungguh-sungguh bertobat. Apa yang kami dengar merubahkan kami untuk kami datang ibadah dengan lebih benar. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan firman ini hanya kami dengar saat ini, tapi Roh Kudus tolong ingatkan kami. Roh Kudus tolong menuntun kami, sehingga ibadah minggu akan datang kami boleh lebih benar di hadapan Engkau. Dengar doa kami, berkatilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.